Tapi Kartini pada saat itu dia sudah berpikir, sudah visioner, sudah out of the box. Karena dia sekolah, Kak. Ya. Jadi sekolah itu Karena penting. karena dia mengenyam pendidikan, dia Iya. tahu bahwa penting seorang wanita itu harus mengupgrade dirinya. Wanita tuh bukan cuma sekedar kasur, sumur, dapur, kasur, sumur, dapur. Halo Kupang, hai Ku Podcast, selamat sore. Edisi kali ini khusus untuk mengenang Hari Kartini. Hadir bersama kami seorang ibu, seorang istri, seorang penegak hukum, dan pelayan sosial. Hadir bersama kita sore ini Henderina Malo. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Uni. Saya izin panggilnya apa nih? Ibu, Kak, atau Kakak saja. Kakak ya, soalnya Kak kan sekitar 25, 26 ya. Saya 21, 22. Kayaknya. Nggak terlalu beda jauh. Jadi Semangatnya 20. oh ya. Baik, Kak. Kak Ina Malo, apa Iya. kabar, Kak? Baik, puji Tuhan, sehat. Uni sendiri sehat juga kan? Sehat, Ya, Kak. Jadi buktinya ini kita nih, berdua sementara di sini ya, dalam keadaan sehat. kita puji juga Tuhan. tidak pakai masker ya. Jadi karena kita berdua sudah vaksin ya. Ya, Sudah vaksin yang kedua. sudah antigen juga. Ya, di sini juga ada prokes, kita ada hand hand sanitizer. sanitizer, dan juga kita sudah rapid ya. Baik, Kak Ina, bagaimana setelah seroja dan pandemi selama setahun ini? Aduh, sekali lagi puji Tuhan karena kita bisa melewati badai Iya. seroja yang seumur hidup baru pernah ini, kita iya. alami, yang Tidak memporak-porandakan. menyangka ya Iya. akan Dan sampai kita juga Kupang. turut berduka cita buat saudara-saudara Iya. kita yang mengalami musibah yang Iya. sampai mengorbankan nyawa, Iya. merenggut nyawa mereka, ada yang Flores, kebanjiran. Kita juga turut berduka cita dan bersimpati. Semoga semuanya bisa dilalui dengan Iya. baik. Pandemi ini juga ya, Kak ya, Iya. sudah hampir setahun ya, ini sudah Iya, setahun benar. kita alami. Kita lebih banyak di rumah saja, terus kita WFH juga, school from home. Iya. Itu berarti Anak-anak sudah bosan sebenarnya, tidak Betul. bertemu dengan teman, Iya. sosialisasinya menjadi berkurang ya, tapi semuanya demi tapi kesehatan untungnya dan kita di keselamatan rumah ya, bersama. Kak. Untungnya di rumah bersama keluarga ya, Kak. Jadi keluarga tetap Iya. tetap jadi Itu senjata sisi kita. positif dari pandemi sebenarnya, lebih banyak waktu dengan lebih banyak keluarga. waktu di rumah. Oke. Kak, ini kan untuk Kartini ya, mengenang Kartini, Hari Kartini. Jadi Kakak nggak bertanya kenapa kami meminta Kak untuk bersama-sama kita di sini? Iya, Untuk sebenarnya bikin itu podcast. itu penasaran kenapa saya dari sekian banyak wanita-wanita hebat yang ada di Iya. NTT khususnya Kota Kupang. Itu jadinya Kenapa merasa terhormat Kak Ina sekali. Malo Iya, ya? tapi kenapa harus Iya. saya? Mungkin Uni Eh, bisa Iya, Kak. Kak Ina kan ini ya, menjadi inspirasi dari Puji sekian Tuhan. banyak wanita hebat, istri, ibu, dan juga bekerja di luar rumah, berprofesi, berkarir di luar rumah sebagai Ya. penegak hukum, dan ada informasi juga, Kak, sebagai pelayan sosial di rumah ibadah. Jadi itu mungkin nanti sebentar kita ngobrol-ngobrol Iya. ya, Kak, tentang itu ya. puji Tuhan. Tentang bagaimana Kartini itu kan sebagai pahlawan ya, pahlawan legenda lah untuk emansipasi wanita. Jadi kontribusinya terhadap wanita. Jadi itu kami bisa merasa Kak Ina cukup cocok untuk menjadi Kartini saat ini dari NTT. Oh ya, terima kasih sekali, walaupun sebenarnya ya mungkin masih banyak yang Iya. lain yang lebih tepat sebenarnya. Salah satu, ini salah satu. Terima kasih atas kepercayaannya, puji Tuhan. Iya, Kak, sebagai ini inspirasi dari seorang penegak hukum ya, Kak, berprofesi sebagai jaksa ya, Kak ya. Benar. Dari berarti sudah berapa lama, Kak, sebagai berprofesi sebagai jaksa? Kalau tahun ini dari 2006 ya. Dari Berarti 2006 ya, Kak. 15 tahun ya. 15 tahun. tahun. Wow. Lama, waktu yang lama untuk sebuah ini, dan masih menyukai pekerjaannya, Kak?
sangat mencintai. Sangat mencintai ya. Karena di mana kita ditempatkan itu Tuhan berkenan, itu berkat Tuhan untuk kita. Amin. Ya. Penempatan pertama dulu di mana, Kak? Jadi awalnya sebelum menjadi jaksa, kita kan calon jaksa itu di Kupang, karena kita melamar dari Kejaksaan Tinggi NTT. Kemudian mengikuti pendidikan jaksa selama 6 bulan. Penempatan pertamanya itu di Rotendao, Kejaksaan Pulau Negeri Rote, Rotendao. Iya, Kejari Rotendao. Kejari Rotendao. Ada cerita menarik, Kak, di situ selama bertugas di Rote? Wah, 2006 bukan ya, menarik lagi, sangat berkesan karena itu memang tugas pertama selaku jaksa di Rote yang ikut membentuk karakter, memberikan banyak pengalaman berharga dalam karir saya selanjutnya. Jadi waktu itu karena penempatan pertama dan Rotendao itu juga karena kita di kejaksaan ini banyak sekali kekurangan tenaga jaksa. Apalagi 2006 itu baru selesai musibah feri tenggelam. Mungkin Uni ingat kapal feri Rote Kupang waktu itu tenggelam di Selat Puku Afu. Ada korban dari dari kejaksaan sendiri, ada korban, ada jaksa yang meninggal padahal dia baru selesai sidang. Jadi waktu itu belum ada pengadilan negeri Rotendao di Rote. Jadi yang dari Rote, jaksa yang dari Rote bersidang di Kupang. Oh, di jadi naik kapal itu ya? Iya, jadi dia setiap kali sidang jaksanya harus membawa tersangka atau terdakwanya itu untuk bersidang di Kupang. Nah, ketika mereka kembali ke Rote, terjadilah musibah dan jaksanya meninggal, tenggelam bersama dengan tapi terdakwanya selamat. Selain jaksa, waktu itu juga tenggelam sopir tahanan beserta mobil tahanan. Jadi mobil tahanan baru yang dibawa dari Kupang untuk menggantikan mobil tahanan yang lama yang sudah rusak di Rote, tenggelam bersama-sama dengan feri itu. Sekali lagi kita turut berduka ya, ini sudah tahun ke-15 ya. Berarti 15 tahun yang lalu Rote itu seperti apa ya, Kak? Ya. Tidak seperti jadi sekarang. Pada saat itu di kantor itu jaksanya kebetulan ya cuman saya sendiri dan Pak Kajari. Karena jaksa yang lain yang tadi itu ya tenggelam dan teman-teman yang lain masih karena cuaca yang belum memungkinkan sehingga tidak bisa ke sana. Jadi pertama kali itu karena saya sendiri dan tadi yang saya ceritakan bahwa mobil tahanan itu tenggelam bersama dengan sopirnya. Nah, mobil tahanan ini ada memobilisasi tahanan-tahanan yang akan dibawa ke persidangan di Rote. Kebetulan karena pada saat saya bertugas di sana sudah ada pengadilan negeri di sana, pengadilan negeri Rotendao yang baru saja berdiri, sehingga kita tidak perlu sidang ke Kupang. Tetapi kita harus wajib, jadi jaksa itu kewajibannya adalah menghadirkan terdakwa dan saksi untuk persidangan. Jaksa penuntut ya? Iya, jaksa penuntut. Kalau untuk sidang kita namanya jaksa penuntut umum. Jadi kita harus menghadirkan terdakwa ke persidangan selain saksi tentunya. Nah, karena pada saat itu kekurangan tenaga di Rote, sopir yang membawa mobil tahanan itu juga meninggal, kemudian mobil tahanan yang harusnya yang dari Kupang itu tenggelam, ya otomatis berarti kita tidak bisa membawa tahanan dengan aman. Tetapi kan kewajiban kita harus bersidang. Berarti belum ada sopir? Belum ada sopir. Nah, pada saat itu ya sudahlah, akhirnya Ibu jaksa saya ya beruntung kan kita sudah bisa menyetir, bisa nyetir. Jadi memanfaatkan mobil yang ada. Jadi mobil yang ada juga sudah sebenarnya tidak layak pakai. Jadi itu mobil bekas Exodus dari Timur. Tahun 99 itu kan ada Timur kan memerdekakan diri. Tapi yang prointegrasi termasuk dengan kejaksaan itu dia prointegrasi ke Indonesia. Jadi sebagian NTT. Aset kejaksaan itu ada di NTT. Nah, salah satunya adalah mobil tahanan yang tidak layak pakai itu sebenarnya. Jadi unik tahu mobil tahanan itu kalau hujan, kita kena hujan walaupun berada dalam mobil bocor. Karena bodinya sudah banyak yang rusak. Kemudian kacanya itu juga tidak ada karet untuk menahan air, sehingga banyak air yang masuk. Jadi kalau saya bawa lagi dalam keadaan hujan pasti saya basah kuyup di dalam. Aduh, miris. Tapi itu tahanannya banyak yang dibawa atau? Iya, tahanannya lumayan. Karena itu mobilnya mobil Kijang yang dimodifikasi menjadi mobil tahanan, tapi kaca-kaca pelindungnya sebenarnya sudah banyak yang pecah juga. Jadi hanya ada untuk sopir dan
pengawal tahanan satu di belakang sama tahanannya di belakang. Fasilitasnya masih sangat Iya. kurang ya pada saat. Dan ya terpaksa saya 2006. menggunakan mobil itu Uni Iya. untuk menjemput para tahanan untuk bersidang. Jadi saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan semoga dalam perjalanan ini tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti di film-film. Ya seperti di Ada film-film. penyelamatan. Tapi Tuhan memang sangat sayang dan peduli begitu. Jadi Tuhan benar-benar melindungi. Jadi selama saya berkomunikasi yang baik dengan mereka, saya bilang bapak-bapak itu kan macam-macam ya tindak pidana yang mereka lakukan, pencurian, pembunuhan, perkelahian antar kampung, perang antar kampung. Dulu di Rote kan masih banyak. Iya. Ya, jadi ya sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga Uni. Terpaksa kita berkomunikasi sudah ya cara persuasif lah dengan tahanan, kita minta itikat baik mereka. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan. Supaya saya jangan tuntut tinggi ya, kita saling membantu ya. Kalau bapak-bapak misalnya ada yang usil di tengah jalan atau misalnya ada yang nakal sama saya, nanti saya tuntut tinggi. Tidak mau lama-lama kan di penjara. Jadi kita ya bekerja sama lah begitu ya. Sampai dengan selamat. Akhirnya selamat. Jadi pergi pulang antar jemput tahanan. Ya puji Tuhan aman sampai dengan saat ini kan masih bisa melakukan podcast dengan Uni. Artinya selamat. Jadi cerita-cerita menarik itu ini ya membuat orang terkasih pasti khawatir ya Kak, seperti ya, pasti. Bapak Apalagi Absalom. waktu itu di Rote kan Bapak kan dimana? tugasnya di Maumere Bapak waktu di itu. Maumere. Jadi Bapak dengan anak-anak di Maumere, saya sendiri di Rote. Tapi yang hal-hal begitu kadang saya tidak ceritakan karena kan nanti membuat khawatir. Ya selagi saya masih bisa mengatasi, saya mengatasi karena Bapak sendiri kan sudah dengan anak-anak, sudah mengurus anak, bekerja juga. Jadi ya kalau saya menambah lagi dengan cerita-cerita horor seperti itu kan pasti ya Iya. ada beban pikiran. Pernah ada juga. larangan Kak atau pembatasan jangan ambil tugas yang ini, kamu jangan begini dari Bapak? Ada? Tidak pernah Ya, support ya Kak. Iya, selalu mensupport. Bapak itu tidak pernah membatasi, tidak pernah melarang istrinya berkarir. Dan Bapak sudah tahu konsekuensi yang harus dihadapi oleh istrinya. Iya. Ini benar-benar Kartini Kak. Soalnya Kartini itu suaminya juga begitu. Oh iya, Support iya. dia untuk setelah menikah masih bisa mengajar ya, memberikan pendidikan, berbagi ilmunya kepada wanita-wanita lain. Iya, benar. Kak, kalau dari yang Kartini ini ada kutipannya dari bukunya dia atau ini ada yang Kak suka? Iya, jadi Sekian banyak yang dia. iya. Jadi memang kan Kartini ini kita sudah tahu bersama, dia itu adalah pahlawan nasional khususnya memperjuangkan hak-hak wanita dalam hal ini untuk kesetaraan dengan pria. Tapi sebenarnya sebelum kita membahas tentang Kartini, mungkin saya ingin maksudnya bahwa wanita itu sendiri sebenarnya sudah dilahirkan, sudah menjadi simbol kekuatan. Saya boleh mengutip ya ayat Alkitab ya. Silakan Kak. Itu di Kejadian 2 ayat 18. Penciptaan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Setelah Tuhan menciptakan Adam, dan ketika hendak menciptakan Hawa yang adalah seorang wanita, itu Tuhan berkata atau berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Kejadian 2 ayat Kejadian 2 ayat 18. Dan ini ada dua kata-kata yang luar biasa di dalam firman Tuhan ini yang menjadi inspirasi saya, yaitu kata penolong dan kata sepadan. Penolong itu kan berarti melambangkan seseorang yang mempunyai kekuatan, ya harus kan? kuat ya. Ya kalau orang mau Iya. menolong seorang kan pasti dia harus punya kekuatan yang mampu untuk bisa menolong orang itu dari kesulitan misalnya. Atau kalau kita nonton film-film kayak Wonder Woman, ya kan dia harus punya kekuatan baru dia bisa menolong orang. Nah, berarti kodrat perempuan itu sendiri, Tuhan menciptakan perempuan itu sudah dengan menjadi simbol kekuatan sebagai penolong. Kalau Adam kan Tuhan menciptakan manusia, tapi kalau Hawa yang perempuan, Tuhan menjadikan penolong. Tuhan menciptakan seorang penolong. Luar biasa. Yang berarti sepadan. Kan perempuan itu adalah simbol kekuatan. Kemudian kata sepadan. Sepadan berarti sederajat. Nah, antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, ya, sepadan, sederajat. Kak, kata sepadan ini Kak kan penegak hukum. Dari yang kita lihat Kak, penegak hukum itu kepolisian, kejaksaan, wanitanya kurang Kak dibanding
laki-laki Iya, memang. dibanding pria. Iya, benar. Itu menurut Kak bagaimana? Ya memang harus diakui ya secara statistik memang contoh. Kalau saya tidak berbicara yang di kepolisian atau lain-lain karena data pastinya saya tidak tahu. Cuman kalau untuk di kejaksaan sendiri memang untuk jaksa perempuan saja itu masih sangat minim ya. Ya, jumlahnya dibanding dengan jaksa laki-laki itu sangat berbeda jauh. Artinya jaksa perempuan itu sedikit. Tetapi belakangan ini sudah mulai banyak. Sudah mulai Di banyak. NTT Jadi banyak ya Kak? ya NTT juga sudah dulu waktu zamannya kami awal-awal ya paling tidak sampai hitungan 10 jari. Saya pernah lihat itu fotonya jaksa-jaksa NTT. Ya, jaksa perempuan Indonesia itu cantik, pintar. Itu saya lihat fotonya. Ya, jaksa perempuan Indonesia kan, jaksa perempuan itu ada apa namanya komunitas sendiri namanya Jaksa Perempuan Indonesia, dan di NTT ada sekitar 20-an lah jaksa. Tapi itu juga sebagian ada dari teman-teman yang dari luar, jadi bukan anak NTT asli. Bukan asli NTT, tapi penempatannya di NTT. Ya, makanya kami sangat mengharapkan wanita-wanita NTT, gadis-gadis NTT yang sedang menempuh pendidikan SMA atau yang sekarang sarjana hukum, ayo jadi jaksa. Jadi bisa jaksa jadi itu luar pilihan biasa. Cita-cita ya, anak-anak kalau ditanyakan mau jadi dokter, mau jadi pilot, sekarang mau jadi jaksa. Ya kan? Jadi mungkin kembali pertanyaan Uni yang mengatakan bahwa kenapa kok jadi sedikit. Jadi memang selama ini kan orang selalu berpikir bahwa penegak hukum itu harus yang memiliki fisik yang kuat dan sebagainya. Nah itu tadi kita kembali pada firman Tuhan, perempuan. Wanita itu kan simbol kekuatan. Sebenarnya wanita kuat, cuma bagaimana dia mendorong dirinya atau mengupgrade dirinya menjadi benar-benar kuat seperti yang sudah Tuhan gariskan buat seorang wanita. Upgrade diri itu kan salah satu seperti bisa nyetir ya Kak ya. Iya. Bisa nyetir. Harus jadi, mandiri. Iya, jadi tidak tergantung dengan laki-laki. Kalau kan itu profesi kalau memilih untuk berkarir di luar rumah. Jaksa itu kan berkarir di luar rumah. Benar. Untuk yang di dalam rumah Kak, misalkan ingin menjadi ibu rumah tangga atau berjualan online, itu kan juga karir kan Kak, dalam rumah tangga itu bisa upgrade juga kayak Kak ya. Oh iya. Misalkan, perlu, jadi pilihan apapun profesinya, baik yang berkarir di rumah, yang berbakti penuh kepada keluarga, maupun yang berkarir di luar rumah, itu sangat perlu untuk mengupgrade diri. Jadi kita harus menekankan dulu dalam diri kita bahwa kita tuh mampu, kita tuh kuat. Jangan sia-siakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada wanita yang namanya penolong itu untuk menjadi wanita yang berkualitas. Jadi mungkin kita kembali kepada Kartini ya, inspirasinya. Kartini kan kita tahu, Kartini ini adalah dibesarkan di lingkungan bangsawan. Bapaknya Bupati Jepara. Suaminya Bupati Rembang. Terus waktu zamannya Kartini itu kan perempuan itu belum boleh sekolah tinggi. Perempuan itu malah dipingit. Jadi di dalam tradisi yang masih kuno. Kemudian perempuan itu hanya menguasai 3 wilayah ya Uni ya. Apa kasur, itu, kasur, sumur, dapur. Kasur, sumur, dapur. Kasur, ya saya mengerti. Sumur ini ya Kak, nimba ya. Iya. Jadi intinya bahwa pekerjaan domestik aja yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Tapi pekerjaan Kartini yang tidak pakai, tidak membutuhkan berpikir otak ya. Tapi Kartini pada saat itu dia sudah berpikir, sudah visioner, sudah out of the box. Karena dia sekolah Kak. Ya. Jadi sekolah itu penting. Karena dia mengenyam pendidikan, dia tahu bahwa penting seorang wanita itu harus mengupgrade dirinya. Wanita tuh bukan cuma sekedar kasur, sumur, dapur, kasur, sumur, dapur. Tapi wanita tuh bisa lebih daripada itu. Karena dia punya kesempatan Kak. Bagaimana dengan pendapat orang misalkan saya tidak mempunyai kesempatan. Kak punya motivasi untuk hal tersebut? Kalau kita mau bilang, kalau kita lihat ya, Kartini ini kan ada satu semboyannya yang luar biasa, yang itu juga menjadi inspirasi buat saya. Di sini dia mengatakan, saya bacakan ya biar supaya tidak salah. Dikutip, Kak. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Aku mau. 2 kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Jadi sebenarnya Kartini ini walaupun dia itu berada dalam tradisi yang kuno, yang artinya perempuan itu membatasi perempuan untuk melakukan hal seperti pria, tapi dia punya kemauan. Karena dia mau. Karena aku mau. Kalau kita mau, apapun yang ada, halangan yang ada di depan,
pasti akan kita Ya, seperti kalau lewati. kita saya maunya nyalon, saya maunya me time. Jadi pasti mau halangan Ya. hujan badai juga saya terjang. Ya, aku mau rebahan, Aku mau tapi rebahan. aku harus mencuci piring misalnya, aku harus masak untuk Iya, anak. ini berarti juga selaras dengan Kak menjadi yang tadi saya sampaikan di awal, Kak menjadi pelayan di rumah ibadah. Itu berarti Kak mau Ya, aku mau ya? mau karena menyediakan waktu dan ya kita tenaga. dalam hidup ini harus balancing ya. Jadi kita jangan hanya mengejar kepentingan duniawi saja. Karena ya bukan sok religius atau apa, tapi saya merasa bahwa hidup ini adalah berkat. Jadi sampai masih bisa bernapas, membuka mata di pagi hari itu hadiah dari Tuhan sebenarnya. Setiap hari Tuhan kasih hadiah ke saya. Saya bisa buka mata, itu hadiah dari Tuhan yang tidak mampu saya balas. Buka mata Jadi, dan didampingi keluarga yang tercinta ya, ya. benar, saya dikelilingi oleh keluarga yang sangat-sangat mendukung dan diberikan kesehatan yang baik. Tepatnya apa Kak yang melayani itu di gereja mana? Ya, dan kebetulan sebagai apa? karena di lingkungan dekat rumah itu gereja Gemit Lahairoi Tuak Sabu. Lahairoi. Kebetulan dipercayakan menjadi barisan majelis lah, penatua dan juga majelis Jumat harian. Jadi semacam kita pengurus gereja lah begitu. Apa yang diurusin Kak yang itu? Ya, kita mengelola organisasi gereja. Jadi kita mengatur semua organisasi gereja, mengatur keuangan gereja, sampai dengan pembangunan gereja, pembangunan fisik, pembangunan non fisik itu dipikirkan semua oleh MCH. Jadi sebagai pengurus iya. ya, pengurus. Jadi motivasi pelayanan seperti yang saya bilang tadi, bahwa Tuhan sudah begitu baik, luar biasa, sungguh baik. Terus apa yang kira-kira bisa, ya meskipun mungkin pelayanan bukan hanya kita berbicara sebagai melayani di gereja ya. Pelayanan itu dalam segala aspek. Misalnya kita juga melihat orang yang kesusahan, yang membutuhkan bantuan, kita mungkin bisa bantu menurut kemampuan kita dan lain-lain, itu juga melayani. Kebetulan saja mungkin dipercaya. Saya punya waktu, punya kesempatan untuk melayani di gereja, kenapa tidak? Masih gitu. Punya waktu Kak? Kita harus ya kita harus mengusahakan. Karena mau ya Kak? Karena aku mau. Tadi seperti Kartini bilang, jadi manajemen waktu itu memang sangat penting. Jangan hanya urus dunia saja, kita perlu juga balancing. Kak, berarti Kak sudah bekerja seharian Senin sampai Jumat ya Kak ya, itu di kantor. Benar. Putra putri berapa orang Kak? Ada 4 orang. Ada 4 orang, ya. Iya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Berarti di keluarga juga sudah cukup komplit. Iya. Pulang banyak yang harus diurusin, masih Iya. meluangkan aku maunya dengan menjadi pelayan di gereja. Ada me time Kak? Seperti sukanya apa? Nyalon? Shopping? Kalau me time itu paling banyak suka baca novel dan Netflix. Boleh sebut merek? Nonton ya Kak? Suka nonton film. Kan sekarang pandemi tidak bisa ke bioskop. Iya. Biasanya family time, bioskop, kita nonton bioskop itu makan. Tapi karena pandemi ya kita di rumah saja, kita nonton. Kita menciptakan momen. Itu penting. Karena ya itu tadi, support system saya yang terbaik adalah keluarga. Ada teman Kak yang seperti kalau misalkan Kartini itu Kak, dia kan surat-suratnya itu menjadi istilah anak sekarang viral. Itu kan karena temannya yang Rosa Abendanon itu yang membukukan surat-suratnya. Kak, ada teman yang seperti itu, teman yang support, yang no julid-julid. Iya, ada teman yang saling, teman yang ketika menemui masalah kita sama-sama berdoa, itu ada. Teman yang bisa diajak berdoa bersama dan selalu ada dalam suka dan duka. Berdoa bersama memang kalau dan kita berbagi info. Ya, memang kalau kita pertukaran info. Itu penting. Yang penting seperti kata Kartini, bolehlah kita membahas tentang seseorang dan dengan ada bumbunya. Yang penting bumbunya harus bumbu yang baik, bumbu yang sedap. Betul. Ini Kartini banget ini. Ini cocok, memang fantastik Kak. Inspirasi kita kan, Uni. Kak, selain Kartini kan Kak juga di kejaksaan. Kejaksaan itu motonya apa sih Kak? Yang saya pernah baca itu kesetiaan. Ya, Satya Adi Wicaksana. Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur. Kemudian ada Adi, ada Wicaksana. Jadi kita dalam bekerja itu memang yang terutama itu kita harus bertakwa kepada Tuhan. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, pasti kita kepada sesama manusia juga pasti lebih baik. Karena Tuhan yang tahu kita mau
sampai mana mau bohong-bohongnya kan Tuhan tahu Kak ya. Jadi jujurnya sama Tuhan ya. Tuhan bilang Tuhan sudah tahu lah. Hanya sudah, Tuhan dan iya. saya yang tahu. Kak, kalau yang selama Kak bertugas selain yang penempatan pertama di Rote itu, ada yang bikin deg-degan nggak? Yang wow, yang kalau saya lihat kan Kak yang di film-film itu kan ada yang mendebarkan tugas-tugas penegak hukum itu kan pasti ada yang nyerempet-nyerempet Iya. yang tidak semua orang punya pengalaman tersebut. Iya. Ya banyak sih, cuman mungkin kalau diceritakan Iya. tidak habis sehari. Salah satu Jadi mungkin aja. saya ambil yang berkesan Yang saja. berkesan. Jadi mungkin karena kita ada hubungannya dengan Kartini, ada hubungannya dengan Kodrat Wanita. Saya pernah menyidangkan satu perkara dalam keadaan hamil 8 bulan. 9 sudah bulan sebesar malah. itu. Sudah siap untuk melahirkan, tapi saya harus sidang perkara korupsi. Dan saya sendiri, dan kebetulan karena perkara itu menarik perhatian karena terdakwanya adalah orang yang berpengaruh, Iya. sehingga ketika sidang itu masanya sangat banyak. Setiap kali sidang pasti masanya datang dengan truk 4, 5, 6 penuh di pengadilan, dan saya jaksanya sendiri. Dan ya saya bersyukur karena teman-teman di kejaksaan, teman-teman kepolisian juga banyak mendampingi waktu saya sidang. Sidangnya pakai rompi anti peluru, Uni. Jadi ada toga. Karena adanya Ya karena kan kita perasaan mengantisipasi. terancam ya. Ya memang terancam. Kita mengantisipasi bahaya. Jadi teman-teman harus pakai anti peluru. Jadi di balik toga Dan dibalik rompi anti peluru saya sedang hamil 8 bulan. Jadi ya itu yang paling ini sih menyentuh ya, maksudnya dalam ya itu kodrat perempuan, tapi ya itu konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab. Apapun keadaanmu, kamu tidak bisa bilang saya tidak bisa. Kamu harus bisa karena itu tugasmu. karena mau. Kita harus memberikan yang terbaik kan Iya. di dalam setiap tugas kita. Jadi apapun harus jadi yang terbaik. Itu yang pertama. Itu yang setelah itu dalam keadaan hamil besar itu saya menyidangkan perkara korupsi. Yang ya itu yang tadi dalam keadaan mencekam, setiap kali sidang harus dijaga oleh barakuda, mobil polisi yang terus. Kemudian ada juga menangkap tersangka di atas pesawat. Kenapa bisa sampai di atas pesawat Jadi itu, Kak? ceritanya dia ini kan melarikan diri. Ya, buronan ya Kak ya. Iya. Nah, kan waktu itu saya kebetulan kasih Pitsus, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Kasih itu kepala seksi Tindak Pidana Khusus yang tupoksinya antara lain tugas-tugas tentang tindak pidana korupsi. Nah, ini ya. kebetulan tersangka Buronan tindak pidana korupsi. Iya. Jadi ada perintah dari pimpinan untuk membawa dia ke Kupang. Dari tempat dia melarikan diri harus bawa ke Kupang. Jadi ingat tidak boleh dia turun di tempat situ karena kan masanya banyak. Ya kita kan cuman sedikit pasti kita kalah lah kan. Jadi triknya harus tangkap di atas pesawat dan terbangkan dia ke Kupang. Langsung dia nggak bisa turun ya. Ya tapi harus penuh dengan drama dan kita harus setting lah segala macam dengan kepala bandara. Kita harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum Tapi yang itu lain. berarti kan selain menjalankan tupoksi berarti Kartininya, smartnya, Iya. ininya jalan Iya ya Kak, benar. ya? Itu kita harus memberikan yang harus maksimal gitu, harus optimal gitu. Jadi Itu selama bertugas itu hanya di wilayah NTT yang kejadian-kejadian wow seru atau pernah di luar sampai keluar NTT? ya kemudian setelah dari Maumere kan pindah tugas ke Kupang di Iya. Kejati, pernah juga Kejaksaan menjadi tinggi ya, kan? salah satu kepala seksi di bidang Pitsus lagi yang Pitsus menangani lagi ya? korupsi. Berarti Jadi ini ya keahliannya di situ bukan ya. keahlian sih, unik Mantapnya kebetulan ditempatkan di Iya. situ. Jadi prinsip hidup saya dimanapun kita ditempatkan harus memberikan yang Memberikan terbaik, yang terbaik. harus memberikan warna tersendiri. Warna Henderina Malo Iya, ya, Rina iya. Malo. Jangan bilang kamu perempuan, kamu harus menunjukkan bahwa meskipun perempuan ya Saya- tadi simbol kekuatan. Iya. Ya, jadi ada satu cerita juga yang lucu juga nih Iya. sebenarnya. Setelah waktu itu tidak lucu, tapi setelah kejadian dipikir-pikir Saat diceritakan itu- kembali lucu Saat juga. itu Jadi debar-debar. ya, jadi kan kita menangani perkara yang sumber dananya APBN, yang pasti tersangka saksi-saksi paling banyak di Jakarta. Nah, satu waktu ada seorang calon tersangka yang dipanggil-panggil tidak pernah mau datang. Jadi pimpinan belum bilang statusnya belum tersangka. statusnya tersangka lah ya, kan Tersangka. tidak mau datang. Pimpinan bilang
cari dan ketemu dan bawa temukan kembali. dia. Iya. Ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa kita SDM-nya terbatas. Jadi sekalipun you perempuan, jadi itu di kejaksaan itu tidak ada bilang kamu perempuan, kamu tidak ada. Jadi memang kesetaraan gender itu wajib di situ. Jadi kalau tugas kamu di situ, kamu harus menjalaninya, apapun alasannya, apapun keadaanmu. Tidak bisa karena saya perempuan, saya tidak. Tidak ada. Harus ada. Tidak ada. Itu konsekuensi dari tugas tanggung jawab. Jadi kita berangkatlah mencari orang ini. Nah, kebetulan dia ini di informasi dari teman-teman yang melacak keberadaannya, jadi handphone terakhirnya itu ada di rumah tinggalnya sebenarnya. Jadi di Jakarta. Cuma gimana cara kita memancing keluar, karena istrinya selalu bilang tidak ada, dia masih di tempat proyek itu waktu itu di luar pulau, bukan di Jakarta. Oh, dia bekerjanya tidak di Jakarta. Ya, proyek. Tidak ada. Padahal sinyalnya dilacak terakhir dia di situ. Gimana ya caranya? Karena sudah berhari-hari kita sudah tidak kurang makan, kurang tidur, kurang istirahat, timbullah ide. Saya bilang gini, gimana kalau saya berpura-pura menjadi simpanannya dia, istri mudanya dia, karena willnya, karena kan kita melihat ceritanya bahwa dia kan setiap hari bukan di rumah, dia kan ada proyek di luar pulau. Gimana kalau saya jadi memanfaatkan latar belakangnya, gimana kalau saya menjadi will dari pulau itu, begitu. Karena ya kalau perempuan itu hanya bisa dipancing pada saat dia terus terang kalau dia cemburu ya, lagi emosi. lagi emosi, dan salah satu yang bikin emosi kan cemburu. Jadi saya berperan sebagai istri ya simpanannya lah dari pulau itu. Jadi begitu istrinya saya datangi istrinya, gak pakai lama Uni, cuma 5 menit saya bilang saya mau pengen cari ini, dia sudah berapa hari ini tidak ada kabar gini-gini, masa ini saya lagi hamil begitu. Langsung dia teriak suaminya, hei kau keluar, rupanya kau sengaja ya, kau bilang kau lagi sembunyi dari aparat. Iya, padahal kau sembunyi dari perempuanmu, keluar kau, dia ada di dalam gitu. Jadi kita berhasil menangkap dia saat itu dengan cara yang tadi. Nah kalau dipikir-pikir, lucu saat juga. Ini ceritanya seru. Iya. Pada saat itu. Ya, jadi pada saat itu ya sih, aduh malu-maluin masa jadi ini kan, cuma ya seperti itu. Jadi waktu dia ketemu saya di Kupang, ibu ini katanya, halo pak gitu katanya, gimana sudah lama ya, kata ini apa kok nggak kasih kabar saya gitu. Saya bercandain dia. Nih omong-omong ini apa ya, enak ya, Thai tea sudah ini, setengah ini Thai tea. Itu yang original, ini yang green tea, enak loh kak. Ini belinya di mana nih? Ini di dapur rumahan. Ini juga ada nih kak. Dapur rumahan Oibufu. Ini ada nomor handphonenya di bawah sini. Ada juga bisa di Grab, lewat Grab atau Grab. Iya, enak. Ini ada nasi goreng. Segar ini Thai tea-nya. Iya, ada Thai tea, ada nasi sebentar goreng. habis podcast juga kita cicipi nasi goreng. Oke, no diet club. Diet mulai besok. Oh, mulai besok. Bisa minggu depan nggak kak? Diet mulai besok bilang diet mulai besok lagi. Tapi kak langsing loh. Anak putra putri 4 dengan postur begini, smart, melayani di gereja, berprofesi dari pagi sampai sore ya kak. Yang sudah kak capai selama ini, adakah orang yang berperan, tentu saja selain bapak dan anak-anak, adik-adik, orang tua, ada saudara-saudara, dan teman-teman, terus teman-teman di gereja, semuanya sangat mensupport, mendoakan, mendukung. Orang tua, bapak, ibu. Kalau ibu sudah almarhum. Mama sudah almarhum ya kak? Iya, mama sudah berpulang tahun 2010. Pada saat itu kak sudah menjadi. Iya, sudah menjadi jaksa baru 4 tahun, tapi ya artinya bersyukur walaupun kan walaupun mama mungkin tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi sangat mensupport anaknya harus berpendidikan yang lebih daripada dirinya. Dan mama itu merupakan orang terdekat dalam hidup. Jadi waktu mama meninggal betul-betul seperti kehilangan kekuatan besar dalam hidup. Itu saat tersedih dalam hidup. Kak sudah punya kehilangan putra mama. Putri pada saat itu. Iya, sudah punya. Waktu itu mama sempat menemani di Maumere karena Kak bertugas di Maumere. Iya, karena mama juga sadar bahwa ada banyak tantangan yang saya hadapi dalam tugas, sehingga mama walaupun dalam keadaan sakit, tapi waktu itu mama datang khusus ke Maumere untuk memberikan support, memberikan dukungan gitu, mendoakan. Saat ini kalau mama masih ada ya kak?
Pasti mama sangat bangga. Karena mama benar-benar mendoakan, dan mama waktu selesai jadi jaksa, mama bangganya luar biasa. Dan sayang sekali kalau pencapaian yang ada ini sebenarnya mama tidak menyaksikan lagi ya, tapi ya tetap mama dalam doa ya Kak. tetap dalam doa, tetap hadir di hati, dan semangat dukungan mama tuh tetap menyertai dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari, dalam mendidik anak-anak juga banyak belajar dari mama. Mama sudah beristirahat dengan damai ya Kak ya. Amin, amin. Kak, kalau Kak kan dari namanya Kak Inamalo ya, berarti dari Sumba ya Kak ya. Kalau Iya, Sumba, Bapak Sumba, Mama Rote. Mama Rote ya. Jadi kalau Kak sudah pernah ke Sumba? Iya, tapi hanya untuk liburan, Liburan karena ya, lahir suka besar di liburan ya, Kak, ya? Kupang. Liburan NTT, Liburan di itu NTT. makanan jiwa juga, jadi setelah selesai Imun. Iya, ya untuk meningkatkan imun juga, selesai bekerja yang berat-berat, kita perlu liburan Sama untuk keluarga ya. men-charge kembali semangat bersama Kan- keluarga tentunya. Kita punya biasanya kan di Podcast ini ada games kecil lah. Jadi nanti kita menyebutkan beberapa kata, Kak boleh kata pertama yang Kak terlintas di pikiran Kak sebutkan ya. Temanya apa? Apa saja? Oh, ya. Saya juga langsung saja ini. Kak, nanti saya sebutkan ya ini ya. Kak, wanita, Simbol kekuatan. cinta, Universal. NTT, Tanah tercinta. Eh. Kebanggaan. Kak, untuk ini kita sudah cukup lama ya ngobrolnya santai, asik. Saya nggak kerasa juga ini sudah lama kan. Memang sehari-hari juga kita sering ngobrol ya. Sudah jadi gelap ya. Sampai dari yang mataharinya masih ini sampai Iya, sudah iya. maghrib. Kak mungkin ada pesan-pesan untuk sekarang kan lagi yang SMA ada lagi mau kuliah ya ini ya. Ini lagi seperti saya nggak tahu sebutannya sekarang ya. Yang saya tahu dulu kan PMDK, UMPTN. Iya, SMBPTN. tua banget. Kelihatan tua ya. Iya. SMBPTN mungkin ya. Baru 30. Iya, 20 tadi. Iya, lupa. Kak, itu mungkin pilihan profesi jaksa bisa menjadi Iya. salah satu. Ya, semoga dengan podcast ini bisa menginspirasi Iya. adik-adik yang mungkin masih bingung memilih jurusan mana. Apalagi yang wanita ya. Ya, kalau mau jadi jaksa Uni berarti otomatis harus sarjana hukum. Ambil Harus, fakultas iya wajib hukumnya, ya. jurusannya hukum. S1-nya harus sarjana hukum untuk menjadi seorang jaksa. Itu NTT ini masih banyak, masih kekurangan anak putra asli NTT mau menjadi jaksa. Semoga ya setelah ini banyak yang terutama yang terinspirasi. perempuan, karena perempuan NTT itu luar biasa, smart, pintar, kuat. Karena kan struktur alam kita membentuk kita Iya. menjadi perempuan yang kuat sebenarnya. Jadi cocoklah jadi jaksa. Kuat ya. Jadi Kuat inspirasi dan buat adik-adik, semoga bisa mendengar cerita, jangan kemudian takut, aduh nanti saya jadinya harus berhadapan seperti itu, jangan takut. jadinya harus berpura-pura menjadi pelakor. Ya itu sebenarnya salah satu trik untuk mewujudkan atau menggolkan Itu tugas kekuatan kita. loh Kak, kekuatan wanita. Tidak Iya. ada laki-laki yang bisa berpura-pura menjadi Ya kalau suami kedua. ya, berarti kan bukan istri kan, kalau laki-laki tidak bisa menjadi istri kedua. Jadi jangan takut, karena yang penting aku mau, dan kita harus bertekad dari dalam diri kita sendiri. Apapun masalah di depan, kalau kita sudah mempunyai tekad, aku mau, tadi seperti yang Kartini bilang, dengan keinginan yang kuat, pasti walaupun ada kendala, kita akan berjuang untuk bisa melewati kendala-kendala tersebut. Tidak ada ya, perjuangan tentu harus didukung dengan doa. Nah, itu penting. Apapun yang dikerjakan harus berikan yang terbaik ya, tadi Kak sampaikan. Iya, harus memberikan yang terbaik dimanapun kamu ditempatkan. Pasti Tuhan punya maksud kamu ditempatkan di situ. Apapun profesimu, berikan kemampuan yang terbaik. Di dalam ataupun di luar. Ya, baik yang berkarir, ini kita bicara tentang perempuan ya, baik yang memilih berkarir di rumah maupun di luar rumah, apapun profesimu, itu kita harus
mengupgrade diri, memaksimalkan potensi yang ada. Ingat yang tadi ya, kita ini simbol kekuatan loh Uni. Iya. Dilahirkan kuat ya, sudah kuat harus ya. Mandiri. Perempuan itu harus bisa memajukan diri sendiri, memulai dari diri sendiri, keluarga. Kita tidak harus menjadi seorang legenda seperti Kartini. Mungkin Kartini sendiri, Oni pada saat itu dia tidak tahu bahwa dia akan menjadi legenda. Ya, betul. Tapi karena mungkin dorongan dari dirinya sendiri untuk mengupgrade dirinya, kemudian dia bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk kita. Iya. Nah, kita pun seperti itu. Kita tidak harus menjadi legenda untuk banyak orang. Jadi untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri dan orang terdekat kita, ya kan? Seperti itu. Mungkin ada Kak mau setelah itu pendidikan juga ya Kak. Sekolah itu penting ya. Iya. Pendidikan sangat penting, pendidikan dasar, pendidikan dari wajib ya. Pemerintah aja bilang wajib. Jadi harus diselesaikan. Pendidikan itu kan sangat penting. Bagaimana kita mau menjadi seorang wanita yang berwawasan kalau kita tidak mengenyam pendidikan gitu. Jadi pendidikan itu sangat penting. Terima kasih untuk Kak Ina Malo untuk kesempatannya untuk berbagi cerita, obrolan yang seru, santai. Mohon maaf jika sepanjang perbincangan tadi ada penyebutan kata-kata atau pihak-pihak yang merasa tidak didiskreditkan. Mohon dimaafkan, tidak ada bermaksud apa-apa. Itu hanya sebuah obrolan, cerita yang semoga dapat menjadi inspirasi bagi wanita yang terlahir sebagai simbol kekuatan, sebagai penolong yang sepadan. Salam dari Ku Podcast, saya Yunita, selamat Hari Kartini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share sebanyak-banyaknya.